Halo guys, makasih sudah mampir dan selamat datang di channel Nobar bareng Farah. Tempatnya review film keren buat kalian yang lagi gabut. Kali ini aku bakal mereview film movie Korea yang berjudul Unlocked. Bercerita tentang wanita yang bernama Lee Nami yang ponselnya hilang dan dipungut cowok misterius. Dari sana hidupnya mulai diawasi dan dalam bahaya. Setelah langsung masuk ke inti videonya aja guys. Film ini dimulai dengan kesibukan Lee Nami sehari-hari dalam POV HP. Dari mulai kerja, meeting, bahkan makan-makan sama teman-temannya, hingga dia mabuk dan tertidur di dalam bis terhenti dan dia buru-buru turun. Tanpa sadar dia menjatuhkan ponselnya dan ponselnya dipungut orang begitu saja. Kemudian di keesokan paginya, Skin ada di rumah cowok misterius yang mengut HP Nami. Ponsel Nami berdiri, ternyata sahabat Nami yang bernama Eunmi atau kita sebut aja Eun menelponnya. Pria misterius itu segera menjawab panggilan telepon itu dengan rekaman suara wanita yang sudah dia siapkan. Eun mendatangi rumah Nami yang sepi. Dia tidak menemukan Nami di mana-mana dan menemukan kaki di bawah meja yang ada di luar. Dia mendekat dan menggoyangkan badan Nami. Dan Nami pun bangun dari tidurnya. Saking mabuknya, dia bahkan tidak sadar di mana dia tidur tadi malam. Masuk ke rumah Nami ini nyadar ponselnya hilang. Pakai HP-nya Eun, dia segera menelpon ke ponselnya. Lagi-lagi cowok misterius itu menjawab dengan menggunakan rekaman wanita dan mengajak ketemuan di kafe aja nanti buat balikin HP-nya. Setelah stalkerin Instagram Nami, cowok misterius itu pun kesal lantaran HP Nami gak bisa dibuka karena passwordnya. Akhirnya dia memukulkan ponsel itu ke sudut meja. Di tempat lain di hutan terlihat polisi yang baru saja menemukan jasad wanita yang sudah membusuk dengan kuku kutek berwarna kuning. Tidak ada barang bukti selain bungkus nutrisi pohon yang terkubur bersama korban. Di sana ada polisi yang bernama Woo Jiman, kita sebut aja sebagai Jiman, yang menyelidiki kasus ini. Dia berjalan makin masuk ke hutan dan menemukan pohon plum dengan papan nama usang bertuliskan Woo Junyong, dan di sana ternyata ada bungkus nutrisi pohon yang terlihat masih baku. Dia pun langsung cerita ke temennya itu dan punya firasat jika kasus ini mungkin berhubungan dengan putranya yang sudah kabur. BTW putranya itu Woo Junyong, nama yang sama papan nama di pohon plum tadi. Jadi si anak ini udah kabur dari beberapa tahun yang lalu dan mereka pun berniat untuk segera mencarinya. Dan kita berpindah ke Nami yang kini membantu bapaknya di kafe. Dia mendapatkan telepon dari wanita. Ya wanita ini maksudnya cowok misterius itu tadi ya. Dia bilang kalau layar HP-nya ini rusak dan dibawa ke servis. Jadi Nami harus datang ke servis sekalian ambil HP-nya. Nami oke-oke aja dan dia langsung berangkat ke servis HP tersebut. Di sana tertulis kalau masuk harus pakai masker. Nami ketemu tuh HP-nya. Tukang servis yang tidak lain adalah cowok misterius itu datang dengan maskernya dan kasih formulir buat perbaikan. Nami langsung isi, bahkan dia isi nomor password HP-nya. Cowok misterius itu pun mulai beraksi, mengganti layar HP dan membuka HP tersebut dengan password yang tadi ditulis Nami. Gak sampai di sana, ternyata dia memasangkan APK perentas. Nami langsung pulang gitu aja sama HP-nya. Dia gak sadar kalau kehidupannya mulai diawasi lewat ponselnya. Pria misterius itu tahu semua yang dilakukan Nami, isi pesan, rekaman telepon, bahkan kamera yang selalu mengawasi Nami. Dan seperti biasa, menjelang sore Nami membantu ayahnya dan memotret minuman ekstrak plum yang dibuat khusus ayahnya. Malam itu, pria misterius itu mendatangi kafe milik Nami dan ujuk-ujuk dia memesan minuman ekstrak plum. Jelas sekali, Nami bingung dong. Kok bisa tahu? Kan tuh minuman gak ada di daftar menu. Pria misterius itu malah mengaku sebagai pelanggan tetap yang pernah memesan minuman itu tahun lalu. Kini kita berpindah ke polisi Jiman yang menggalau tentang anaknya. Apa iya anak gue jadi pembunuh berantai ya? Dia juga menyalahkan dirinya karena anaknya yang kabur dari rumah. Dan si anak ini menyantui makan sayur kangkung sambil mengawasi Nami dari laptop. Di malam hari, HP Nami bergerak sendiri. Ya tahulah itu perbuatan siapa. Dari sini si cowok misterius alias Junyong sudah dapat banyak informasi tentang Nami dengan sangat detail. Hubungan Nami dengan orang-orang, bus yang bisa dia pakai, alamat dan password rumah, dan hal-hal detail lainnya. Nami yang lagi kerja didatangi atasannya yang kita sebut saja CEO. CEO ini mau naikin gaji Nami 2 kali lipat atas produk yang Nami buat dan dia berniat launching produk itu beberapa hari ke depan. CEO sangat senang dan menganggap Nami ini udah kayak teman karibnya aja, sampai-sampai naikin gajinya aja diem-diem biar karyawan lain gak ada yang tahu. Selebrasi itu semua karyawan dengan rencana launching baru, dan tanpa sadar Juyong ternyata sudah ada di rumah Nami, keluyuran dengan tenang bahkan menyentuh HP lama Nami.
Jimat kini mendatangi istrinya buat nanyain di mana putranya, dan jelas istrinya ini nggak tahu dong. Dia mendapatkan pesan kalau teman polisinya itu berhasil menemukan alamat Junyoung. Dia segera pergi ke tempat itu dan menghentikan orang antar makan yang biasa ngirim makanan ke rumah itu. Dan dilihat tuh boxnya, ternyata bener dong tertulis Junyoung alias anaknya. Dia masuk dan segera merekam seluruh detail yang dia temukan di rumah itu. Dia juga menemukan kutek kuning yang jelas sama seperti yang ada di tangan mayat yang baru ditemukan kemarin. Bahkan ada fotonya juga. Bahkan dia juga menemukan catatan informasi detail nama yang ditulis Junyoung tadi pagi. Junyoung pulang ke rumah. Pas mau buka kunci, ngerasa dong ada orang di rumahnya. Dia muter dan ngeliat ke jendela. Bener aja apa firasat dia tadi. Jiman kini kaget tiba-tiba saja Junyoung SMS dia. Lama gak ketemu ayah, bahkan ada foto Jiman di sana. Jiman langsung keluar untuk mencari keberadaan anaknya. Lari ke sana kemarin gak nemu hingga dia mendapatkan kembali SMS dan foto dirinya yang ada di tengah jalan. Dia segera naik ke lantai atas ke salah satu bangunan menuju tempat di mana foto itu diambil. Ternyata dia tidak menemukan Junyoung, hanya ponsel yang diretas dan bisa bergerak sendiri. Dapat SMS lagi tuh foto lain. Jiman berlari ke rumah Junyoung dan mendapati rumah itu sudah basah dan barang bukti semua sudah dihilangkan oleh Junyoung dengan santuy kini membawa koper dan masuk ke kafe punya bapaknya Lamia. Dia kembali memesan ekstrak buah plum. Si bapak ini engah dong, gimana bisa tahu padahal tuh minuman gak ditaruh di menu. Junyoung cuma bilang, aku pesan kemarin kok. Kemudian Junyoung bertemu dengan Nami untuk bertransaksi CD dan tiket konser. Si bapak ini punya firasat buruk. Dia segera mengusir Junyoung dari restorannya. Nami dianterin bapaknya pas mau turun. Si bapak ini wati-wati anaknya supaya jangan dekat-dekat Junyoung. Bapaknya ingat banget kalau si Junyoung itu bukan pelanggan tetap kafe. Si Nami denial dan nganggap bapaknya ini lebay deh. Dan mereka pun gak tahu kalau sebenarnya percakapan mereka sudah didengarkan oleh Junyoung lewat HP Nami yang dia rentas. Di malam hari, Yoon datang membawa koper. Yoon bilang kalau dia gak diterima wawancara, dia bakal kabur atas saran dari Nami. Nami bingung dong, gue gak kasih saran itu deh. Akhirnya dua cewek itu pun ngobrol ria di malam hari. Dan di tempat lain, bapak Nami dapat SMS dari Nami. Nami suruh si bapak buat pasang KPK yang baru aja dia kirim. Si bapak ini enggak, yakin nih gak ada virusnya. Nami jawab tenang aja dan akhirnya ponsel si bapak pun ikut diretas. Jadi yang tadi SMS itu bukan Nami ya guys, tapi si Junyoung. Masih menggunakan rentasan HP Nami, Junyoung menyuruh si bapak buat keluar ambil paket. Dan saat itu juga dia memukul bapak Nami sampai pingsan dan mengikatnya. Kita berpindah ke tempat lain. Jiman masih mencari keberadaan putranya. Dia mendatangi keluarga korban dari mayat yang dia temukan di hutan. Ibu korban bilang kalau si putri ini sebelumnya kehilangan ponsel, kemudian ditemukan orang lain dan pergi ke servis ponsel. Ya alur yang sama yang terjadi pada Nami, dan malam itu juga ditemukan banyak sekali mayat di hutan. Besoknya Nami bangun kesiangan, dia kaget kenapa alarmnya gak bunyi. Abis naik taksi tambah kaget lagi pas dia lihat CEO marah-marah lewat chat. Dan itu semua karena Nami mengunggah ujaran kebencian tentang perusahaannya dan tentang CEO-nya di akun Instagram rahasianya. Sampai di kantor langsung dia tuh dirundung dan disalahin sama karyawan lain. Nami membela dirinya, HP gue di-hack, bukan gue yang ngirim post itu. CEO udah muak, lu dipecat. Nami pun diusir paksa, bahkan didorong keluar ruangan. Nami putus asa, untungnya dia masih punya sahabat yang selalu ada di sebelahnya. Di tempat lain, Junyoung kini mencoret nama ayah CEO dan sekarang dia menargetkan sahabat Nami. Nami sama sahabatnya datang ke kantor polisi. Polisi nggak bisa lacak dan bilang mungkin lo sendiri yang post itu dan lo lupa. Dan ternyata si Junyoung kini menyantui di rumah mewah bapak Nami dan ngobrol tentang rencananya dengan bapak Nami yang sedang terikat. Nami dan Yoon pergi ke kafe bapak Nami yang tutup. Nami memanggil Junyoung untuk membantu menyelesaikan masalah ponselnya yang dihack. Junyoung datang dan dengan watadosnya dia pun bilang dan jelasin tentang HP yang dihack. Gak sampai di sana, dia minta Nami buat ngomong empat mata. Junyoung bilang, mungkin kebetulan, tapi pas hari ujaran kebencian itu diunggah, kamu gak sendirian kan? Buktinya alarm kamu aja mati. Junyoung pamit pergi. Nami pun ngerti apa maksudnya ini. Pasti ada orang yang sengaja ngepost dan matiin alarmnya. Nami kembali duduk bersama sahabatnya. Ekspresi dia berubah. Dia pun tanya, kamu ya yang post ujaran kebencian itu? Tadi malam. Yoon kaget dong. Loh, kok nuduh aku? Gak nuduh, aku cuma tanya Firkuso, kalau enggak ya bilang aja. Ayun udah kecewa. Dia pun bilang, iya aku yang post. Dan pergi sambil bilang, jangan dekat-dekat aku lagi. Balik lagi ke Jiman, dia pergi ke privasi ponsel Junyoung dan ternyata tempat itu sudah basah dan porak-poranda. Dia membaca salah satu formulir preparasi dan menemukan nama Nami. Nama yang sama dengan yang ada di catatan Junyoung yang sudah dia rekam. Security mendatangi mereka dan ternyata ada Nami di sana. Nami cerita apa yang menimpa dirinya dan dia pun tahu kalau Junyoung ini dalangnya. Untung aja dia ingat di mana tempat dia ngebetulin layar HP-nya beberapa hari yang lalu. Dua polisi ini engah dong kalau Nami ini dalam bahaya.
Nami pun mengajukan ide, kita tangkap aja tuh si Junyong. Lagian kalau kalian ngelindungin aku juga, kemungkinan orang lain bisa jadi korban kan? Nami pun mengajak Junyong ke rumahnya, dan Junyong pun benar-benar datang. Dia nelpon Nami di luar, namun dia segera dicegat dua polisi. Penampilan Junyong kini berbeda. Dia nggak pakai kacamata dan rambutnya dipotong dikit. Junyong nampak tenang dan malah balik nyalahin polisi. Ngapain kalian nodongin senjata ke warga sipil? Dua polisi itu bingung, termasuk ayah Junyong di sana. Dan akhirnya teman ayah Junyong pun meminta maaf dan membiarkan Junyong pergi. Polisi itu naik dan ngobrol sama Nami. Junyong ini nggak datang, tapi malah nyalahin balik. Kalian sih nggak bisa sembunyi benar-benar. Nami pun punya ide supaya dia pakai HP lamanya. Pasti si Junyong ini bakal engel dan kembali mendekatinya. Jiman ditelepon atasannya. Si atasannya udah tahu kalau si Jiman ini berusaha nangkep anaknya. Dia suruh aja buat balik ke markas buat ngomongin ini sebelum semuanya makin runyam. Dua polisi itu pun pergi dan menyempatkan untuk mengantar Nami ke rumah bapaknya. Polisi itu pun kasih kartu nama buat nelpon kalau ada apa-apa. Nami menuliskan sesuatu dan kasih tunjuk ke polisi. Nami masuk ke rumah dan lihat bapaknya sudah tidur. Dia masuk ke kamar dan duduk. Saat itu juga dia mendapatkan pesan dari Junyong yang bertuliskan, "Kamu ganti HP." What? Junyong juga meminta buat ditelepon balik. Pas lagi nelpon, ternyata suara dering HP-nya itu ada di rumah ini. Dengan cepat, Nami lari kembali ke kamar bapaknya dan pas selimut itu dibuka, ternyata itu cuma bantal. "Bapak gua ada di mana?" Kunci tuh pintu si Nami dan berniat nelpon polisi. Nomornya kehapus mulu. Dan ternyata HP lamanya juga udah dihack sama Junyong. Tiba-tiba saja terdengar suara percakapan Nami dan bapaknya. Nami mengikuti arah suara ke ruang tamu dan mendapati Junyong duduk nyantui di sana. Junyong menyuruh Nami SMS ke polisi supaya tuh polisi jangan kemari kalau si Nami ini mau bapaknya selamat. Di tengah jalan, Jiman dapat kabar kalau polisi nemuin jasad Junyong di Bandungan dan udah dicocokin juga di DNA-nya. Si Jiman gak percaya dong, gak mungkin anak gua mati. Balik lagi ke Nami, Junyong masuk ke WC. Nami dah menguat besi. Dia berniat menyerang Junyong setelah Junyong keluar dari WC. Pas ngintip ke dalam, ternyata Junyong lagi menganiaya bapak Nami. Si bapak disandra. Nami gak bisa ngapa-ngapain selain nurutin apa kata Junyong. Dia nyuruh Nami buat ikat kakinya. Junyong mendekat dan ikat tangan Nami ke belakang. Semua itu pun percuma. Lagian nurut aja sama omongan psiko. Nami pun dimasukkan ke bak mandi di atas ayahnya. Junyong pun terlihat bahagia. Dia mau foto Nami, kemudian memasangkan foto itu ke wallpaper HP Nami. Junyong duduk nyantui lagi dan menguat kartu nama polisi yang tadi dijatuhin Nami. Sadar dong, ternyata di sana tertulis gak akan kirim SMS, cuma telepon. Bersamaan dengan itu, Jiman datangkan polisinya datang. Dua polisi itu pun masuk. Junyong berniat menusuknya dari belakang, namun Jiman sudah menodongnya dengan pistol di kepala. Tanpa rasa kasihan, Jiman segera memukuli Junyong hingga teler. Rekan polisi mengeluarkan Nami dan ayahnya dari bak mandi. Ayah Nami gak sadar dan terus dipompa dadanya oleh polisi. Nami cuma bisa lemes dan nonton Junyong yang kini bersimpah darah dan dipukuli. Junyong memohon belas kasihan, bahkan memanggil Jiman dengan sebutan ayah. Tak lama kemudian, dia balik mencemooh Jiman yang memang gampang ditipu. Lagi-lagi Jiman kesal dan memukuli Junyong. Jiman menggeledah koper Junyong dan dia pun menemukan catatan lengkap bahkan ponsel putranya, dan saat diaktifkan di sana terpapar wajah Junyong, yaitu putranya sendiri yang sekarat dan tenggelam. Jiman berbalik mau nembak kepala Junyong palsu. Junyong seenaknya bilang, "Jangan tembak, aku bakal tanggung jawab secara hukum." Nami yang dengar itu pun jadi gedek sendiri dan bangun sambil membawa pistol milik rekan Jiman. Dan dia langsung mendekat dan menembak dada Junyong. Jiman heran dan ambil pistol dari tangan Nami. Dan saat itu juga ayah selamat dan mereka berdua berpelukan. Regu polisi dan ambulan datang. Mereka menangkap Junyong dan membawa Nami serta sang ayah ke rumah sakit. Kemudian bagian akhir film menampilkan kesibukan orang-orang dengan ponsel dan berita tentang penangkapan pembunuhan berantai oleh Junyong palsu. Pelaku tidak dapat diidentifikasi identitasnya, bahkan tidak ada catatan kelahiran. Mereka masih menunggu pelaku ini sabar untuk kembali mengorek informasi. Jadi pelakunya ini gak mati ya guys, walau dia udah ditembak Nami sebelumnya. Dan film pun ditutup dengan orang yang memoto Nami yang kini sudah menjalani kehidupannya dengan ayahnya dan sahabatnya seperti biasa. Mana guys, seru banget bukan? Hacker yang bukan mau ngambil duit, tapi mau ngambil nyawa. Jadi kesimpulannya gini guys, ponsel Nami itu dipungkut Junyong dan dipasangi virus pas lagi di servis. Ternyata Junyong ini memakai identitas korbannya, yaitu Junyong, anak si polisi Jiman. Siapa sebenarnya Junyong palsu ini? Belum ada keterangan siapa sebenarnya dia pokoknya. Ya pokoknya gitu guys, makasih udah nonton, jangan lupa kasih like dan share juga ya, bye bye.